Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita akal, memberikan kita anggota-anggota tubuh yang sempurna, lengkap, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan lainnya, yang mana seluruh kenikmatan tersebut perlu kita syukuri. Di antara bentuk syukur kita gunakan untuk belajar ilmu agama ini, di antaranya ilmu faraid. Tayyib, perhatikan, kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita di pelajaran fiqhul faraid. Kita sudah selesai membahas tentang ashabul furud atau orang ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fardun. Dan kita sudah masuk sedikit pembahasan at-ta'sib, orang-orang yang mendapatkan warisan tidak ada jumlah ketentuannya sama sekali. Yang mana maksud at-ta'sib atau orang yang mendapatkan at-ta'sib itu, yang pertama, entah dia mendapatkan seluruh harta kalau dia sendiri. Yang kedua, dia mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatinya dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ashabul furud maksudnya. Atau dia tidak mendapatkan apapun karena sudah habis bagiannya. Jadi dia masuk ke dalam pembagian yang kedua. Jadi cara membagikan warisan itu, yang pertama dibagikan adalah orang-orang yang sudah ada jumlah ketentuannya di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala jelaskan, yaitu ada 6 bagian. Entah itu setengah, seperempat, atau seperdelapan, atau 2/3, atau sepertiga, atau seperenam. Dengan orang-orang yang sudah kita pelajari, mereka dahulu diteliti apakah ada di antara mereka, maka dibagikan kalau ada. Kalau tidak ada, baru masuk ke pembagian yang kedua, yaitu at-ta'sib. Seperti itu cara membagikan warisan. Yang mana sudah kita katakan ada 3 jenis di dalam masalah at-ta'sib ini. Pertama asabah bin nafs, kedua asabah bil ghair, ketiga asabah ma'al ghair. Dan kita sudah membahas asabah bin nafs kalau enggak salah. Naam, asabah bin nafs. Adapun yang sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, asabah bil ghair. Kita ulangi, asabah bin nafs maksudnya adalah ahli waris tersebut dia tidak membutuhkan orang lain untuk mendapatkan at-ta'sib. Sendiri saja dia sudah bisa mendapatkan at-ta'sib. Siapa-siapa saja orangnya, kita katakan kemarin bahwasanya orangnya ada 14 kalau nggak salah. Seluruh ahli waris dari laki-laki kecuali siapa yang tidak masuk? Yang tidak masuk di situ adalah suami dan saudara seibu. Itu tidak masuk. Dan ditambah dengan di dalamnya al-mu'tiqah, orang yang wanita yang membebaskan budak. Itu orang-orangnya. Seperti yang sudah dijelaskan kembali, faminal furu' di antara anak keturunan al-ibn wa ibnul ibn, di antara asal muasal keturunannya bapak dan kakek, wa in ala atau seterusnya ke atas, dari hawashi yaitu saudara, al-akhu syaqiq saudara kandung, al-akh li'ab saudara sebapak, ibnul akhi syaqiq anak saudara kandung, wa ibnul akh li'ab anak saudara sebapak, al-ammu syaqiq paman kandung, wal am li'ab paman sebapak, wa ibnul am syaqiq anak paman kandung, wa ibnul am li'ab anak paman sebapak, wal mu'tiq laki-laki yang membebaskan budak, wal mu'tiqah perempuan yang membebaskan budak.
Faidah yang bisa kita peroleh, kullu warithin asabah. Seluruh orang-orang yang kita sebutkan itu mendapatkan asabahnya nasabiyah secara nasab, kecuali al-mu'tiq wal mu'tiqah. Al-mu'tiq wal mu'tiqah mendapatkan asabah atau at-ta'sib itu sababiyah. Kalau nasabiyah garis keturunan, kalau sababiyah karena sebab. Al-mu'tiq wal mu'tiqah mendapatkan asabah karena sebab perbuatannya. Apa itu? Karena dia membebaskan budak. Contoh ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke asabah bil ghair. Asabah bil ghair maknaha artinya adalah wa maknaha annal unsa tata'assab bi ghairiha la bi mufradiha. Maksudnya apa? Bahwasanya wanita mendapatkan asabah dengan selainnya, harus dengan orang lain. Kalau dia sendiri maka tidak mendapatkan asabah. Seperti itu. Ustaz ulangi, makna asabah bil ghair adalah wanita yang mendapatkan asabah atau ta'sib dengan catatan ada orang lain, bukan dia sendiri saja. Kalau dia sendiri maka dia tidak mendapatkan asabah. Jelas? Tayyib. Wal warithuna asabatan bil ghair katali. Dan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan asabah bil ghair sebagai berikut, seperti al-bintu fa'akthar, al-ibn fa'akthar. Anak perempuan satu atau lebih harus disertakan adanya pula anak laki-laki satu orang atau lebih. Harus ini saling mengikat antara mereka, antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Kalau anak perempuan saja tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan tidak akan mendapatkan asabah. Dia mendapatkan berapa? Mendapatkan setengah. Kalau dia sendiri, kalau dia ramai, berapa dapatnya? 2/3. Nih, diulang pelajarannya di atas lagi. Harus diulang sering. Orang-orang berikutnya siapa lagi? Bintul ibn fa'akthar. Anak perempuan dari atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Satu orang atau lebih. Harus disertakan dengan adanya cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Satu orang atau lebih harus. Seperti penjelasan yang di atas. Sama, namun ini di garis keturunan yang kedua. Yang pertama al-ibn, yang kedua ibnul ibn. Anaknya anak atau cucunya si orang yang meninggal. Au man huwa anzal minha inihtajat ilaihi, atau yang lebih di bawah. Maksudnya ibnul ibn ini kan di urutan kedua, urutan ketiganya ibnul ibn. Tapi dengan catatan inihtajat ilaihi, kalau diperlukan oleh bintul ibn. Seperti itu. Berikutnya al-ukhtu syaqiqah fa aktsar, saudari kandung satu orang atau lebih harus membutuhkan al-akhu syaqiq, satu saudara laki-laki kandung satu orang atau lebih, membutuhkan saudara laki-laki kandung harus. Kalau tidak ada saudara kandung laki-laki, maka al-ukhtu syaqiqah tidak akan mendapatkan asabah. Dia harus terikat satu sama lain. Dan mereka sederajat. Perhatikan, bintul ibn sama ibnul ibn sederajat, al bintu sama al ibn sederajat, al ukhtu syaqiqah sama al akh syaqiq sederajat, al ukhtu li ab fa akthar, al akh li ab fa akthar. Saudari sebapak satu orang atau lebih harus beserta adanya al akh li ab fa akthar. Saudara sebapak satu orang atau lebih. Ya, maksudnya apa? Kalau ingin al-ukhtu li'ab mendapatkan asabah, maka harus perhatikan ada enggak al-akh li'abnya di situ. Kalau enggak ada, maka tidak bisa mendapatkan asabah. Jelas ya? Nih mulahadzah penting, mulahadzah, perhatian yang perlu diperhatikan. Fil asabah bil ghair faqat, untuk masalah asabah bil ghair aja. Yuhsabudz dzakar bithnain, laki-laki dihitung 2, wa tuhsabul untha biwahid. Wanita dihitung 1 bagian, laki-laki dihitung 2 bagian. Bagaimana contohnya? Misal contoh langsung. Ada nggak di sini contohnya ya? Ada contoh di sini.
Mithaluhu mata an ibnin wa bint. Wafat seseorang meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Ibn sama bint ini sudah masuk ke dalam kategori asabah bil ghair ya. Maka mereka mendapatkan asabah bil ghair. Kalau begini bagaimana cara membagikannya Ustaz? Asabah bil ghair katanya nih. Ya udah dihitung, laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Kalau hartanya 100.000, maka laki-laki mendapatkan berapa? Mendapatkan 65. Wanita mendapatkan 35 sisanya. Seperti itu. Atau laki-laki mendapatkan 60, wanita 40. Bagi yang adil lah, 2 bagian laki-laki, 1 bagian wanita. Yang adil misalnya 600.000 hartanya. Maka al-ibn mendapatkan berapa? 2 bagian, wanita mendapat 1 bagian. Berarti 600.000 bagi 3. 600.000 bagi 3. 600 bagi 3 sama dengan 200. 200 tambah 200 untuk ibn berarti 400. Untuk bint berarti hanya 200, seperti itu. Karena apa? Karena di sini yuhsabul dzakar bitsnain, laki-laki dihitung 2, wa tuhsabul untha, wanita dihitung 1. Wadih? Jelas sampai sini? Nah, kalau jelas, itulah siapa-siapa saja yang mendapatkan asabah bil ghair. Yang pertama al-bint ma'al ibn, beserta al-ibn, bintul ibn ma'a ibn al-ibn, kemudian al-ukhtu syaqiqah ma'a al-akhi syaqiq, al-ukhtu li'ab ma'a al-akh li'ab. Paham? Itu orang-orangnya. Adapun yang ketiga, al-asabah ma'al ghair, al-asabah ma'al ghair, bersama orang lain, maknaha, maksudnya adalah annal ukhta, bahwasanya saudari, baik syaqiqah atau saudari sebapak, tata'asab ma'a ghairiha minal banat, bahwasanya mereka ini saudari kandung atau sebapak ini bisa mendapatkan asabah dengan catatan dia harus bersama wanita lainnya dari al-banat, anak perempuan si mayit. Harus ada anak perempuan si mayit. Perhatikan, wal warithuna asabatan ma'al ghair, orang yang mendapatkan warisan dengan asabah ma'al ghair itu yang pertama al-ukhtu syaqiqah fa akthar ma'a al-bint au bintil ibn. Saudari kandung 1 orang atau lebih harus ada di permasalahan itu anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, al-ukhtu li'ab fa akthar, saudari sebapak 1 orang atau lebih dengan al-bint anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Ini, jadi hanya ini saja asabah ma'al ghair ya. Asabah ma'al ghair, al-ukhtu syaqiqah ma'al bint atau bintul ibn, al-ukhtu li'ab ma'al bint sama atau bintul ibn. Wa tariqatu irfihim annahum, dan cara membagikan warisannya, perhatikan cara membagikan warisannya, ya'khuduna kullal mal indal infirad. Mereka mengambil seluruh harta kalau mereka sendiri ketika di permasalahan itu. Ya'khuduna kullal mal indal infirad, ketika mereka sendiri. Nanti akan ada penjelasannya. Perhatikan. Yang kedua, ya'khudunal baqi ba'da qismatil furud ala ashabiha. Mereka mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada orang-orang yang berhak yang mendapatkan fardun. Yang ketiga, aula ya'khuduna syai'an idza lam yabqa syai'un ba'da qismatil mal ala ashabil furud. Mereka tidak mendapatkan apapun karena apa? Karena enggak ada sisa setelah dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan fardun. Contohnya misaluhu matat an zaujin wa bintin wa ukhtin syaqiqah. Wafat seseorang meninggalkan suami, anak perempuan, saudari kandung. Suami mendapatkan 1/4 karena apa? Karena adanya bint. Al-bint mendapatkan 1/2 karena apa? Karena dia tunggal. Yang ketiga, al-ukhtu syaqiqah mendapatkan asabah ma'al ghair. Kenapa? Karena ada al-bint di situ. Wadah ya?
Asabah berarti berapa dapat ukhtu syaqiqah di sini Ustaz? Hitung aja seperempat, misalnya uangnya 100.000 berapa? Setengah kalau 100.000 berapa? Nah, sisanya berarti untuk ukhtun syaqiqah. Kalau 100.000 maka setengah untuk bins, 50.000 untuk bins, seperempat untuk zauj, berarti zauj dapat 25.000. Sisanya berapa lagi? Sisanya 25.000 lagi untuk ukhtun syaqiqah. Jelas? Pusing? Enggak pusing insyaallah. Aman insyaallah, jangan bilang pusing. Kalau enggak jelas, tanyakan. Kalau udah bilang pusing, nah susah minum obat dulu baru hilang pusingnya. Ya. Seperti itu. Jelas di pembahasan taksib. Jadi taksib ada 3 macam. Yang pertama asabah bin nafs, orang-orang yang sudah kita sebutkan. Siapa-siapa aja? Ingat? Nah, kalau bisa diingat. Asabah bil ghair, siapa-siapa saja. Nah, kalau bisa sudah hafal. Asabah ma'al ghair, siapa-siapa saja orangnya. Kalau bisa sudah hafal. Ya. Seperti itu. Ingat, satu catatan penting lagi bahwasanya taksib itu berada di urutan pembagian yang kedua. Pembagian yang pertama itu orang-orang yang mendapatkan fardun dulu dari ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan fardun. Mereka dulu dibagikan hartanya. Baru pembagian yang kedua pembagian taksib. Nah, seperti itu cara membagikan harta warisan. Itu catatan sangat penting ya. Perhatikan qaidatul asabat. Kaidah dalam pembahasan taksib. Tatalakhasu qaidatul asabat bi baitin mukhtasarin yuhfaz fatudbad, dihafal dan dipraktekkan. Fabil jihati taqdimu thumma biqurbih ba'dahuma taqdim bil quwwati ja'ala. Apa artinya? Perhatikan. Jadi ini kaidahnya. Fabil jihati at-taqdimu thumma biqurbih ba'dahuma at-taqdima bil quwwati ja'ala. Nih dijelaskan. Alfazul bait al-jihah. Yang pertama jihah. Jihah ini dalam bahasa Indonesia arah, perhatikan. Ai jihatul qarabatil warathah minal mayyit wa hiya sittu jihad ala tartib. Arah kekerabatan al-waratha ahli waris dengan si mayit. Arahnya, arah kekerabatannya, versi itu jihad. Sisi kekerabatan, sisi kekerabatan ahli waris dengan si mayit dari sisi mana? Yang mana ada 6 sisi nih, sesuai urutan. Wahyasitu jihad ala tartib, sesuai urutan. Yang pertama kali bunuwah, sisi anak, yaitu ibnul ibn mahma nazala bi mahdidz dzukur, jadi anak keturunan. Sisi bunuwah yang pertama. Yang kedua ubuwah, bapak. Yang ketiga jududah, kakek. Abul abi wa in ala bi mahdidz dzukur, kakek ya, dan seterusnya. Yang keempat ukhuwah, saudara, persaudaraan. Siapa-siapa saja mereka? Al-akhu syaqiq, saudara kandung. Al-akh li'ab, saudara sebapak. Ibnul akh syaqiq, anak saudara kandung. Ibnul akh li'ab, anak saudara sebapak. Yang kelima umumah, paman. Apa? Persaudaraan, perpamanan. Ada bahasa Indonesia paman, maksudnya dari sisi paman di sini. Siapa-siapa saja? Al-ammu syaqiq, al-amli ab, ibnul am asyaqiq, ibnul amli ab. Paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak. Yang terakhir al-wala, karena pembebasan budak. Al-mu'tiq wal mu'tiqah, orang yang laki-laki yang membebaskan budak dan wanita yang membebaskan budak. Jadi ini sesuai urutan ya. Bunuwah, ubuwah, jududah, ukhuwah, umumah, wala. Ada yang mengatakan jududah masuk ke dalam kategori ubuwah, jadi nggak perlu, jadi cuma ada 5, ada seperti itu. Boleh 6, boleh 5. Bunuwah, ubuwah, jududah, ukhuwah, umumah, al-wala. Itu sesuai sisi kedekatan kekerabatan dia dengan
dengan si mayit. Yang kedua al-qurb, kedekatan. Kedekatan ahli waris dengan si mayit. Wa ma ba'dahu bi ta'addudil wasa'iti bainahu wa bainal mayit. Kedekatan antara ahli waris dengan si mayit dan wa bu'duhu, dan dekat jauhnya dia dengan si mayit. Apakah ada perantara antara dia dengan si mayit atau tidak, seperti itu. Ini diperhatikan juga dalam masalah asabah. Perhatikan. Qulbul waris, dekatnya ahli waris dari si mayit dan jauhnya bita'addudil wasai, dengan adanya perantara pemisah-pemisah antara dia dengan si mayit. Fal ibn aqrab, dan anak itu lebih dekat dengan si mayit daripada min ibnil ibn, daripada garis kedua, yaitu cucu dari si anak, cucu anak laki-laki. Anak lebih dekat dengan si mayit ketimbang cucu, maksudnya seperti itu. Wa ibnul ibn, dan cucu lebih dekat kepada si mayit daripada cicit. Demikian. Ini kedekatan ini sangat bergantung dalam permasalahan ta'sib ya. Wal akhu syaqiq, saudara kandung, aqrab min ibnil akh asy-syaqiq wa hakadha. Saudara kandung lebih dekat kepada si mayit ketimbang anak dari saudara kandung tersebut. Ini dari segi kedekatan. Tadi dari sisi ya kekerabatan, yang kedua kedekatan, yang ketiga al-quwah, kekuatan. Jihatu ittisalil warith bil mayit, kuatnya kedekatan, hubungan antara ahli waris dengan si mayit. Semana kuatnya? Perhatikan, kuatnya fasyaqiq qaribun min jihataini ab wa Kandung berarti kuatnya kedekatan mereka dari dua sisi, ibu dan bapak. Walladzi minal ab, kalau dari sebapak saja, min jihatin wahidah, yaitu bapak. Yang namanya sebapak, maka dia kuatnya hanya sebatas dari bapak saja. Mana yang lebih kuat, dari dua arah atau dari satu arah? Tentu dari dua arah, ibu dan bapak, yaitu kandung. Fasyaqiq aqwa li annahu min jihatain, maka yang kandung lebih kuat karena dia dari dua arah, ibu dan bapak ya. Faidah yang bisa diambil, al-quwwah khassatun bi jihatil ukhuwah wal umumah wa abna'uhuma. Kuatnya kedekatan ini, hubungan ini khusus dalam permasalahan jihatul ukhuwah, dari sisi persaudaraan dan perpamanan. Maksudnya digunakan ya. Dari sisi persaudaraan siapa lebih kuat, atau umumah, paman, perpamanan. Apakah yang lebih kuat, al-ammu syaqiq atau al-amli ab, misalnya seperti itu. Apakah al-akh asy-syaqiq lebih kuat daripada al-akh li ab? Nah, itu pembahasannya di situ, al-quwwah. Jadi ada jihah, ada qurb, ada al-quwwah. Ini diperhatikan. Adapun makna dari bait ini disimpulkan dalam permasalahan ini yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ustaz ingatkan untuk murojaah karena sudah dekat PTS ya. Ulangan tengah semester. Jadi banyak-banyak murojaah. Khusus masalah faraid yang butuh banyak hafalan di sini, karena ini yang namanya kaidah-kaidah itu butuh dihafal. Orang-orangnya juga perlu dihafal. Jazakumullahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.